lagi ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus, kami patut berterima kasih kepada Engkau buat napas hidup yang Kau berikan, pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami, dan kami ada sebagaimana anak-anak Tuhan. Dan kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan akan pujian penyembahan, akan doa sapa. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami juga. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita membaca Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 13. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 13. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semua itu, ia akan kembali kepadaku. Tapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinanya, aku telah menceraikan istri Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal dengan sundalnya yang sempurna itu. Maka ia menyembahkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan kemuannya itu, Yehuda, saudara perempuan itu yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hati, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan itu utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Maka mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan muka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Sejak Salomo meninggal, kerajaan Israel terbelah juga, seluruh suku atas ibu kota Israel, dua suku atas Yehuda. Dan karena ulah bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dan dikatakan Yehuda, ada suku nama Israel, dua suku asli Yehuda ini, ya, ternyata mereka sama-sama melakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Kita tahu bahwa Israel dibayangkan daripada wanita, gereja juga dibayangkan pada wanita atau perempuan. Ternyata apa dikerjakan Israel ini? Ternyata dia melakukan menyakitkan hati Tuhan. Katakan dalam firman Tuhan, dia bersundal. Sebagaimana pada ayat yang ke-6, setiap pohon, di bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Dan pikir Tuhan, Yehuda, ya, dia akan tidak mengikuti gaya hidup Israel. Ternyata Israel setelah bertunda, ternyata enggak kembali. Pikir Tuhan, kata 7, pikirku sesudah melakukan semua itu, ia akan kembali kepada kota, tapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinanya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Ini hebat dosa. Bukan menjauhkan, tapi bergabung.
Dan jelas Israel dikatakan sebagai perempuan yang diceraikan oleh Tuhan. Seperti bagian diusir oleh Tuhan. Dan Yehuda melihat ternyata dia berbuat sama seperti Israel. Itulah dosa. Kalau lihat firman Tuhan dalam Wahyu 22:11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang cemar semakin cemar. Justru yang cemar orang itu yang diikuti. Kita lihat bagaimana dunia menonton hal-hal yang gak baik, justru harus dibuang. Kalau lihat keadaan dunia yang kita lihat saat ini begitu menjijikan, ya ternyata banyak kali orang Kristen ikuti dunia. Dunia masuk ke dalam gereja, bukan dunia gereja masuk ke dunia, tapi dunia masuk ke gereja. Tingkah laku yang sama seperti orang dunia, ya, berbakti, melayani Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh. Sekalipun datang ibadah pada Tuhan, dikatakan pada ayat 10, juga dengan semuanya itu Yehuda saudara perempuan yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hati, tetapi dengan pura-pura. Datang kepada Tuhan, tapi pura-pura. Hanya pura-pura. Hati jauh daripada Tuhan. Justru kalau hari kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, bukan pura-pura. Tuhan mengenal hati manusia sampai dalam. Ada peribahasa kata, dalamnya laut bisa diukur, tapi siapa tahu hati manusia. Bagi manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sampai dalam hati saudara. Apa saudara benar-benar datang kepada Tuhan pada pagi hari ini? Yang tahu Tuhan. Ya, sikap saudara menentukan tulus atau tidak. Karena terpaksa. Tidak. Datang ke doa pagi-pagi bukan karena terpaksa. Karena nggak enak. Karena pelayan Tuhan. Merasa terbutuh Tuhan. Tidak. Tapi sikap hati karena kita perlu Dia. Sebab kita rindu untuk bertemu dengan Dia. Kita rindu selalu bertemu dengan Dia setiap saat. Bukan saja doa, tapi hubungan kita dengan Tuhan selalu lekat dengan Dia. Bukan dunia. Tapi hari manusia lebih terikat dengan dunia daripada Tuhan. Untuk perkara dunia, orang berani korban waktu. Misalnya janji, jam 4 pagi, you harus datang ke kantor. Karena OB kan ada. Langsung jam 3. Bisa bangun pagi-pagi. Ya, dia jam 6, jam 5 kalau doa. Ya, berat sekali untuk datang pergi. Sering manusia datang tapi dengan sungguh-sungguh, nggak tulus hati. Justru yang Tuhan mau tulus hati, menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Maka saya bangga dengan saudara. Kalau pagi hari saudara datang dengan tulus hati, Tuhan dia tahu apa jadi kebutuhan saudara. Tuhan siapkan berkat-berkat khusus. Yakinlah. Percayalah, tidak punya rencana yang jahat, selalu rencana yang indah. Ya. Rencana yang indah selalu diberikan kepada anaknya, apalagi kepada kekasihnya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, Kau merindukan kami dengan sikap datang kepada dengan tulus hati, dengan tidak pura-pura. Dan kami adalah yang sangat bahagia, sangat diberkati, orang yang sangat mencintai Engkau. Kami datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Tidak motivasi lain. Kami datang menyembah, kami memuji Engkau, kami menaikkan doa syafaat. Kami juga boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami semua Tuhan. Sementara kami cari nafkah, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Lindungi kami daripada virus corona. Dari rumah tangga kami tidak kuasa keluarga. Kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan dan berperamal firman Tuhan. Mohon belas kasihan, mohon belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Kalau Engkau mau Tuhan, terlalu mudah Engkau buang ke tepi laut. Bismillah. Umat Tuhan menjadi contoh teladan. Maka bangsa Israel mau dengar-dengaran akan pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Allah, semua demi kebaikan kami semua. Berkati para keluarganya ini, yang keluarga-keluarga pelayan-pelayan semua yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biar virus ini semakin hari semakin berkurang, tapi yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Dan nama Tuhan yang
Terima kasih Bapa, sekian terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sejahtera yang cinta Dia katakan amin.